Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada ibu dosen dan juga teman-teman. Di sini saya Fatimatun Najwa akan membuat video lanjutan dari materi teknik konfrontasi, di mana waktu saat saya presentasi saya hanya menjelaskan teorinya saja. Di sini saya akan memaparkan mengenai studi kasus tentang teknik konfrontasi dan juga proses penyelesaian studi kasusnya. Studi kasus yang saya ambil yaitu adalah Sinta, adalah siswi dari kelas 11 yang mengalami penurunan motivasi belajar sejak beberapa bulan terakhir, yaitu sering tidak mengerjakan tugas, jarang memperhatikan saat pelajaran, dan lebih banyak bermain handphone di rumahnya ya. Namun Sinta itu memiliki cita-cita untuk melanjutkan kuliah ke jurusan kedokteran. Nah, konselor itu melihat adanya ketidaksesuaian antara keinginan Sinta dengan perilaku yang ia tunjukkan, sehingga teknik konfrontasi ini digunakan untuk membantu Sinta menyadari pertentangan tersebut. Contoh perbatimnya saat pertemuan antara konselor dan juga Sinta, yaitu konselor berbicara, "Halo Sinta, minggu lalu kamu bilang ingin meningkatkan nilai matematika ya?" Konseli, "Iya Pak, saya ingin nilainya bagus biar bisa masuk jurusan yang saya mau." Konselor lagi, "Tapi kamu juga menyampaikan bahwa kamu sering tidak mengerjakan PR dan juga malas belajar di rumah. Menurutmu dua hal itu bisa berjalan bersamaan?" Konseli menjawab, "Sepertinya enggak Pak, saya juga bingung kenapa saya susah mulai belajar." Konselor pun menjawab lagi, "Nah, berarti ada perbedaan antara keinginanmu dan juga tindakanmu. Apa yang membuatmu sulit memulai belajar?" Konseli, "Kadang saya merasa capek duluan atau berpikir nilainya tetap jelek walau sudah belajar." Konselor, "Berarti kamu merasa usaha belajar tidak akan memberi hasil, padahal kamu juga ingin nilai yang bagus. Bagaimana kalau kita cari cara biar kamu bisa mulai dari hal kecil?" Konselor menjawab, "Boleh Pak, mungkin saya bisa mulai dengan mengerjain PR bareng teman biar semangat." Konselor, "Bagus sekali, itu langkah awal yang realistis dan bisa bantu kamu untuk konsisten." Jadi di sini Sinta itu sebagai siswi yang mempunyai cita-cita masuk ke jurusan kedokteran, tapi dalam usahanya dia masih kurang gitu ya, dengan cara tidak mengerjakan tugas, terus jarang memperhatikan jadwal pelajaran, dan juga lebih sering bermain handphone daripada belajarnya. Nah, di sini konselor itu mengajak Sinta untuk mencari cara bagaimana biar kamu itu mulai dari hal kecil dulu aja gitu, dan dia itu mulai menyadari, "Oh iya, saya akan mencoba untuk belajar bersama teman biar lebih semangat lagi." Ya emang kalau sendiri mah kadang suka males ya, kita juga ya. Jadi dia itu cara awalnya dengan cara belajar dengan teman. Selanjutnya ada proses penyelesaian studi kasus. Nah, dalam menangani kasus kurangnya motivasi belajar yang dialami oleh Sinta ini, konselor itu memulai dengan menggali informasi mengenai kebiasaan dan juga perasaan Sinta terhadap kegiatan belajarnya. Dan melalui teknik konfrontasi yang dilakukan secara empati, konselor itu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara cita-cita Sinta untuk masuk jurusan kedokteran dengan perilaku sehari-harinya yang cenderung mengabaikan tugas sekolah dan lebih banyak bermain gawai. Konfrontasi ini tidak dilakukan dengan cara menyalahkan, melainkan dengan mengajak Sinta untuk berpikir kritis dan juga menyadari kontradiksi antara keinginannya dan juga tindakannya. Setelah Sinta menyadari adanya konflik internal tersebut, konselor itu membantu mengidentifikasi penyebab utama dari rendahnya motivasi belajar, yaitu rasa lelah yang sering muncul dan keyakinan negatif bahwa usaha belajar tidak akan menghasilkan nilai yang baik. Nah, dengan pemahaman ini, konselor dan juga Sinta itu bersama-sama menyusun rencana tindakan yang sederhana dan realistis, seperti mulai mengerjakan PR bersama temannya untuk meningkatkan semangat belajar, serta membuat jadwal belajar yang ringan dan juga fleksibel agar tidak terasa membebani. Lalu setelah beberapa minggu terlihat adanya perubahan sikap dari Sinta yang mulai lebih aktif dalam mengerjakan tugas dan juga menunjukkan minat belajar yang meningkat. Proses konseling kemudian ditutup dengan refleksi bersama, di mana konselor itu memberikan apresiasi atas usaha dan perubahan yang telah dilakukan oleh Sinta, sekaligus memperkuat motivasi internalnya agar tetap berkomitmen pada tujuan akademiknya.
Mungkin sekian presentasi mengenai studi kasus terkait materi konfrontasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi teman-teman ketika kita nanti mungkin sudah menjadi guru BK, kita bisa menerapkannya dalam sesi konseling gitu terhadap konseli kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.